Handayani, kita tahu nih bahwa pandemi COVID-19 membuat aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas nih, terus juga interaksi sosial juga semakin terbatas. Tapi faktanya kalau kita lihat tadi juga berdasarkan polling yang kita himpun CNBC Indonesia, ternyata banyak nih yang justru menyisihkan pendapatannya untuk menabung. Nah, kalau Ibu Handayani sendiri melihat seperti apa sih tren menabung ini di kala pandemi? Betul sekali ya Mbak. Jadi kalau kita lihat contohnya di Desember 2020 yang lalu di BRI dana pihak ketiga kita bertumbuh year on year 8,6%. Jadi tumbuhnya cukup baik gitu ya. Dan ini tentu memberikan signal bahwa sepanjang 2020 di era pandemi memang masyarakat menahan diri untuk spending untuk hal-hal yang sifatnya tidak penting gitu, tetapi mereka memastikan kecukupan dana tabungannya untuk dana darurat jika seandainya ada kondisi pandemik yang berkepanjangan. Oke, jadi memang pertumbuhannya cukup signifikan ya Bu, 8,6% secara year on year. Nah, kira-kira ini trennya akan terus berlanjut nggak nih Bu di kuartal 1 tahun 2021 ini? Nah, kalau kita lihat di kuartal 1 2021 ini kelihatannya mulai bergerak ya. Kalau kita lihat masyarakat sudah mulai menjalankan protokol COVID dengan baik, kemudian juga sebagian sudah beberapa yang sudah mulai juga melakukan vaksin dan perdagangan mulai bergerak. Jadi tabungannya juga sudah mulai digunakan untuk aktivitas bisnisnya begitu ya. Jadi memang tidak setinggi pada waktu 2020 tetapi tetap bertumbuh. Oke, itu dia tadi, jadi masih terus bertumbuh, tapi seiring dengan adanya aktivitas masyarakat yang mulai kembali bergeliat, ini akan tidak sebanyak seperti tahun 2020 ya Bu. Nah, sebagai bank dengan aset terbesar nih di Indonesia, seperti apa sih target DPK di tahun 2021 ini dari BRI Bu? Ya tentu saja kita tetap mengencourage ya, tetap terus memberikan banyak program-program kepada masyarakat dan juga ajakan-ajakan untuk terus memastikan diri masyarakat itu menabung untuk tetap menjaga keadaan atau kondisi keuangannya, karena kan ini pandemi juga masih terus kita harus antisipasi. Dan banyak program-program yang ditawarkan kepada nasabah gitu ya, khususnya untuk lebih banyak lagi menabung. Berbagai program seperti campaign Bersama Festival, kemudian karena ini kontak dengan nasabah juga sekarang menjadi semakin terbatas dan nasabah juga sudah sangat beradaptasi dengan digital. BRI juga mengkampanyekan digital saving untuk pembukaan tabungan agar memudahkan masyarakat untuk membuka rekening di BRI. Ibu Handayani, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit nih terkait dengan inovasi BRI selama pandemi ini terkait dengan adanya inovasi dengan digital. Nah, di tengah pandemi ini kan ternyata banyak juga nih masyarakat yang masih ingin berminat untuk membuka rekening. Nah, ada nggak sih solusi yang ditawarkan oleh BRI ini terkait dengan hal adaptasi digital nih Bu di kala pandemi ini? Betul sekali. Jadi pandemi kemarin itu betul-betul mengubah behavior customer, dan tentu ini harus diikuti dengan produk yang harus disesuaikan. Dan kebetulan BRI memang telah siap gitu untuk betul-betul melakukan produk-produk enhancement terkait dengan savings account. Jadi di tahun lalu kita meluncurkan digital savings, di mana nasabah tidak perlu datang ke cabang untuk membuka rekening karena dilengkapi dengan eKYC. Jadi sudah ada face recognition dan juga digital signature yang bisa dengan mudah gitu untuk melakukan pembukaan rekening ini. Dan yang pasti cukup masuk ke website bukarekening.co.id, maka nasabah bisa dengan mudah ya, dengan mengisi data dan melakukan face recognition dan digital signature, dan kemudian untuk pembukaannya, penyetorannya juga nggak perlu datang ke cabang dan nggak perlu membawa uang tunai,
cukup melalui virtual account kita, bisa ditransfer dari bank lain atau bahkan bisa melalui uang elektroniknya. Oke, itu tadi dia. Jadi nggak perlu lagi datang ke kantor cabang secara fisik gitu ya. Gampang banget nih ternyata melalui virtual account juga tadi didukung dengan teknologi face recognition dan juga ada digital signature. Ini makin memudahkan masyarakat untuk membuka tabungan di kala pandemi ini. Nah, kalau di Digital Saving BRI apa saja sih Bu jenis tabungan yang bisa kita buka di BRI? Jadi ada Britama Rencana, dan kemudian juga Britama Muda, dan juga Simpedes. Itu bisa dibuka di Digital Saving. Oke. Nah, di antara jenis-jenis tabungan yang ditawarkan oleh BRI ini, nah mana nih jenis produk tabungan yang cocok nih untuk milenial? Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang tabungan Britama, ini sangat cocok untuk para milenial, apalagi Britama Muda ya. Di sana dilengkapi dengan insurance begitu untuk coverage-nya, sehingga memberikan peace of mind bagi penabung. Kalau ada apa-apa di coverage-nya bisa sampai 150 juta begitu ya, dan bebas premi. Jadi premi dibayarkan oleh bank. Dan ini juga bisa digunakan untuk Britama Muda untuk melakukan investment. Jadi nanti ada fitur yang terkait dengan installment untuk reksadana di sana gitu ya. Jadi sangat mudah sekali. Dan juga Britama Rencana ini juga memungkinkan nasabah untuk mengalokasikan tabungannya untuk kepentingan tertentu dengan jangka waktu tertentu gitu. Jadi misalnya ini sekarang memang belum bisa bepergian wisata kemana-mana, tapi kita punya impian gitu ya, nanti Desember misalnya pengen pergi ke Bali misalnya. Nah tentu ada kebutuhan dana yang harus disiapkan. Nah itu bisa mulai nabung dari sekarang, menyisihkan dari sekarang secara berkala gitu, sehingga nanti mencukupi untuk bepergian di bulan Desember. Nah itu kita sebut Britama Rencana. Jadi sudah ada setiap bulan berapa yang harus diinstal terhadap kebutuhan biaya yang diperlukan. Jadi Wah, macam-macam fitur yang kita bisa siapkan. wah, ternyata banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan ini ya, termasuk tadi juga. Jadi tidak hanya bisa menabung, tapi juga berinvestasi. Tadi juga kalau yang udah nggak sabaran nih untuk liburan, kita sudah bisa nih untuk siapkan dananya dengan tadi Britama Rencana. Nah, di era pandemi ini kan yang jadi kekhawatiran juga terkait dengan keamanan. Nah, dari sistem keamanan Digital Saving BRI sendiri, seperti apa sih Bu? Ya, kalau dari sisi security-nya sudah disiapkan proteksi-proteksi yang tentu melengkapi dari kemudahan tadi. Jadi kami juga sudah melengkapkan secara infrastruktur, teknologi, di situ dilengkapi dengan behavior scoring, artificial intelligence untuk melihat dan mencegah terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan. Oke. Nah, selain itu ada terobosan apa lagi nih Bu untuk para nasabah yang ingin membuka rekening tabungan di BRI? Ya, jadi sebenarnya ini banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa dinikmati oleh nasabah ya ketika memiliki tabungan di BRI. Contohnya kita sekarang sedang campaign dalam Ramadan ini Britama Festival Ramadan. Nah itu ada hadiahnya, misalnya hadiah utamanya adalah BMW, kemudian ada juga motor kekinian Vespa gitu ya, dan banyak lagi. Dan juga ada point rewards namanya BRI Points yang terhubung dengan savings account ini dan juga transaksi. Jadi nanti setiap nasabah menambahkan saldo, melakukan transaksinya, maka akan mendapatkan BRI Point. Nah, BRI Point ini bisa ditukarkan dengan bermacam-macam barang atau voucher, platform-platform misalnya bisa di-redeem di Traveloka, bisa di-redeem di Tokopedia, dan banyak lagi lainnya. Jadi semakin banyak saldo yang ditabung, semakin banyak bertransaksi di tabungan BRI, tentu semakin banyak keuntungan yang bisa didapat. Oke, jadi semakin banyak transaksi yang dilakukan di BRI juga semakin besar juga potensi hadiah-hadiah atau reward-nya tadi ya Bu Handayani.
Tadi juga sudah disebutkan hadiah-hadiahnya sangat menarik ternyata yang ditawarkan oleh BRI. Nah, ada nggak sih Bu perbedaan nih antara BRI Festival yang diadakan tahun ini dengan yang diadakan di tahun sebelum-sebelumnya? Ya, kalau tahun sebelumnya kita pasar sasarannya memang menyasar family ya, makanya hadiahnya adalah Alphard waktu tahun lalu. Di periode 3 bulan ini di Ramadan Festival kita justru memfokuskan mengajak menabung para millennials gitu. Makanya hadiahnya adalah BMW yang ini mobil mungkin dream car-nya para milenial gitu ya. Dan juga motor yang sekarang mungkin jadi tren juga Vespa gitu ya. Ini juga gimmick-gimmick yang menarik gitu dibandingkan jadi beda segmen tujuannya. Jadi menurut saya sih dengan kemudahan yang kita berikan, membuka rekeningnya juga dengan digital saving, saya rasa para milenial harusnya memilih BRI untuk membuka rekeningnya. Oke, jadi tahun ini lebih menyasar kepada milenial, menarik sekali ya Bu. Nah, ini pada banyak juga nih yang tanya, sudah penasaran gimana sih caranya untuk bisa join di BRI Festival di tahun ini. Nah, periodenya nih dari kapan sampai kapan sih Bu? Karena pada takut ketinggalan nih. Iya, periodenya sebenarnya dari April ini selama 3 bulan ke depan. Jadi teman-teman bisa langsung aja untuk join dengan BRI Britama. Oke, itu dia tadi jangan sampai kelewatan Ibu tadi periode-periode yang sudah disampaikan oleh Ibu Handayani. Nah, ini terkait dengan promo-promo nih, pastikan kayaknya masyarakat pada senang nih dengan adanya promo. Nah, ada nggak sih promo atau tarikan menarik lainnya yang bakal diberikan BRI untuk calon nasabah? Ya banyak sekali. Jadi kalau membuka tabungan Britama pastinya nanti nasabah bisa mendapatkan kartu debit ya. Nah, tentu kartu debit ini digunakan untuk bertransaksi pastinya di merchant-merchant baik itu online maupun offline di store. Nah, di sepanjang Ramadan dan Lebaran banyak sekali program-program diskon. Ada diskon langsung, ada yang buy one get one, ada yang rebates. Jadi banyak sekali yang bisa diperoleh oleh nasabah ketika melakukan transaksi gitu. Jadi menurut saya ini momennya pas di Ramadan dan menjelang Lebaran dan termasuk nanti juga pada saat mulai sekolah ya. Jadi banyak sekali program-program usage yang bisa didapatkan oleh nasabah. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store untuk ikuti terus perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.